Ada yang ingin saya garis bawahi. Jadi apa yang Bapak lakukan melalui lensa kamera itu sebenarnya ingin menjelaskan produk-produk Tuhan kepada manusia. Ya. Wah, ini luar biasa. Kepada orang lain. Luar biasa ini. Ini baru saya nemukan ini. Jadi bukan asal jepret itu ya. Ketika kita menemukan sesuatu yang itu adalah karya Tuhan yang luar biasa, kemudian dibagikan oleh Bapak. Ya. Itu nabi namanya. Benar Pak. Ini Pak. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Selamat sore Pak Sri. Selamat sore apa kabar? Bapak. Sehat-sehat selalu Pak. Nah, Terima kasih. Kali ini saya tidak ingin berbicara tentang human capital. Tapi yang ingin saya bicara produk dari human capital. Salah satu hobi yang Bapak sukai adalah fotografi. Ya. Fotografi buat saya itu sekarang era yang luar biasa. Tiap orang sekarang bisa leluasa menggunakan kamera smartphone, melakukan fotografi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja dia bisa melakukan itu. Nah, ini barangkali pembelajaran buat kita semua, dari senior, dari profesional fotografer untuk mereka. Jadi kita ingin berangkat dari filosofinya apa sih sebenarnya fotografi itu, Pak? Wah, ini fotografi ini kan sebetulnya kan melukis dengan cahaya. Tapi bagi saya tidak sekedar itu, karena saya itu kebetulan saya suka landscape, saya suka orang juga, human interest. Nah, saya kepingin juga membagikan apa yang saya rasakan kepada orang lain. Jadi kalau saya motret itu bukan end in mind saya, itu bukan hanya untuk kesenangan saya, tapi juga saya sharingkan pada orang lain bahwa look, karya Tuhan itu luar biasa. Pemandangan yang indah yang ini, atau di tengah laut, yang di gunung. Dan kadang-kadang saya merasakan bahwa sebetulnya Tuhan itu pengen menyapa kita manusia ini dengan karya-karya yang luar biasa itu. Dan apa yang saya rasakan ini saya pengen bagikan, apa yang saya lihat, saya rasakan, pengen saya bagikan. Oleh karena itu saya banyak motret gitu ya. Saya masih belajar sebetulnya, dan termasuk dari Bapak, saya pengen belajar dari Bapak. Mungkin bagi fotografer yang profesional, saya dinilai terlalu berani menerbitkan buku ini. Ada 2 buku foto saya sudah. Sebetulnya mau buku yang ketiga Pak, tapi sekarang pensiun jadi. Ada yang ingin saya garis bawahi. Jadi apa yang Bapak lakukan melalui lensa kamera itu sebenarnya ingin menjelaskan produk-produk Tuhan kepada manusia. Wah, ini luar biasa. Kepada orang lain. Luar biasa ini. Ini baru saya nemukan ini. Jadi bukan asal jepret itu ya. Ketika kita menemukan sesuatu yang itu adalah karya Tuhan yang luar biasa, kemudian dibagikan oleh Bapak. Itu nabi namanya. Benar Pak. Ini Pak. Luar biasa ini Pak. Kadang-kadang di tempat-tempat yang di gunung, di bukit gitu, atau di sungai, di apa, kan kita sambil jalan, sambil ini kita kayak ada meditasi juga gitu Pak. Seolah-olah itu kok
Tuhan ngajak dialog gitu ya melalui itu ya. Jadi kalau ada yang bagus, wah ini kayak gini, ini saya pengen, kan yang saya bagikan pada teman-teman itu, ini adalah tempat yang so tranquil gitu, tenang, damai gitu kan. Saya Indah. ambil ini kata kuncinya. Jadi ketika kita dimudahkan dengan alat dan teknologi memotret, Ya, dan itu ternyata tidak setiap orang bisa, ya, karena ada itu tadi nih, rasa. betul. Tidak Itu yang- asal jepret. Betul. Nah, jadi saya menemukan itu. Rasa itu tidak bisa dipakai atau dibeli oleh teknologi. Iya. Ditukar dengan teknologi, dengan kecanggihan alat dan lain sebagainya. Iya. Itu disitulah mungkin bedanya profesional dengan yang biasa-biasa aja. Itu Pak. Iya, Pak. Ya, saya masih belajar juga. Jadi dulu saya bisa jalan-jalan kemana aja, tapi COVID terus gimana? Ya di sekitar rumah ada capung. Loh, hari ini hijau yang datang. Loh, kok ada lagi merah? Gitu, ada yang putih. Itu menarik sekali. Lalu bunga-bunga yang sedang ada kumbangnya. Ya, ternyata tidak usah jauh-jauh, kita pun bisa itu. Bahwa loh, kok ada dulu tanaman saya di depan itu ada markisa. Bunganya cantik sekali, Pak. Dan ada kumbangnya gitu kan. Saya suka itu. Kalau ada cherry yang sudah merah gitu kan, daunnya hijau. Nah, kan itu kan menarik tuh. Apalagi dengan teknik kita bikin backgroundnya bisa blur, Komposisi bisa dan lain. iya itu. Kalau ada ya yang sekitar di rumah aja. Saya itu Pak. Itu ketika COVID. Nah sekarang udah mulai jalan lagi kemana, tapi belum banyak lah. Jadi mengasah kita sampai kepada rasa itu. Apa ini sebenarnya ininya Pak? Iya Pak. Itu Tahapan-tahapannya itu seperti apa? nah, tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya ini sebetulnya ya saya ngalir aja gitu. Saya enggak. Yang pertama saya harus menguasai bagaimana memotret yang baik, cara memotret yang baik sehingga saya bisa menyampaikan kepada orang lain hal yang indah-indah yang saya foto itu kepada orang lain, gitu. Bisa dinikmati juga oleh orang lain. Kalau saya motretnya nggak bagus, kan nggak bisa saya share, gitu ya. Dan itu apa? Ya memang challenging karena dengan belajar dari mentor-mentor saya, teman-teman semua ini saya anggap mentor lah. Itu saya dari sini ini ya komposisi itu begini gitu ya. Itu yang apa? Terus menerus saya asah supaya saya bisa menyampaikan itu dengan baik ke teman-teman yang lain. Jadi artinya terus kita berkarya. Iya. Bagaimana dengan penguasaan alat seperti apa aksesoris yang ada di kamera itu? Ya, pengaturan aperture, speed, ISO dan lain sebagainya itu. ya, white balance, ya. White balance. Apa yang Bapak pertama ketika membuat satu perencanaan mengambil foto? Ini taruhlah mau ke gunung, Ya. apa yang ada di dalam persiapan alat misalnya? Ya, kalau alat-alat sih saya mungkin kalau dulu saya sering ya istilahnya harus bawa kapal induk gitu ya. Lengkap sekalipun kemudian itu saya taruh di mobil dan ketika jalan saya pakai yang apa ya. Tapi semua itu saya rencanakan nanti mau motret apa. Tapi sebenarnya
sekalipun kita tahu mau kemana, apa yang mau kita foto, itu di jalan itu apa aja selalu kita nemu ada hal-hal yang menarik yang bisa kita bagikan ke orang lain. Ya harus selalu siap tuh kamera ya, siap shoot ya. Selalu siap, selalu siap. Nah, tapi kalau kayak sekarang ya kita harus yang praktis-praktis aja. Apalagi kan berat itu kamera. Saya kebetulan masih pakai yang konvensional, saya belum pindah ke mirrorless, sekalipun saya pernah nyoba. Saya masih pakai DSLR yang itu, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi ya mudah-mudahan apa yang indah-indah, yang karya Tuhan melalui mungkin kalau pas ada festival apa kan ada tarian melalui manusia-manusia, itu bisa saya share ke orang lain. Wah, ini luar biasa. Ini menarik sekali. Karya Tuhan yang dikumpulkan oleh Nabi itu kitab suci. Karya Tuhan yang ditemukan oleh Bapak itu fotografi. Fotografi. Luar biasa ini. Ini big big headline. Jadi Saya menemukan kosakata yang ya. Wah, sebenarnya ya bagi saya sih sederhana aja. Saya nggak pernah wah nanti harus begini saya nggak gitu. Pengalaman motret di Indonesia kemana aja nih Pak? Yang paling Papua pasti ya. Papua itu pernah tiap tahun saya pergi, bahkan pernah 2 tahun setahun itu 2 kali segala. Kalimantan, Sulawesi, Bali terutama. Kalimantan dari mana? Kalimantan saya di Banjarmasin sampai ke tengah. Tanjung Puting. Tanjung Puting belum, padahal saya diundang ke sana kan ada kebunnya Astra. Jadi saya karena membina UKM di daerah di daerah sekitar tambang dan kebunnya Astra. Jadi saya sampai sana, sampai ke Danau Kandangan, di mana itu ada kerbau-kerbau rawa itu. Wah, itu juga menariknya itu begini, di tiap-tiap kita datang satu daerah itu kan ada budaya, ada kebiasaan orang. Itu yang saya coba untuk ini juga. Explore di situ. Ya di NTT, ya Bali itu luar biasa, Bali itu, Sumatera, ya. Bali itu tiap hari festival, ya. Festival budaya ya. Iya, saya belum berhasil ikut Bapak tuh ke Bali. Aduh, luar biasa memang itu ya. Nah, terus kalau di luar negeri ya mungkin paling mengesankan itu di Nepal. Oh, Nepal ya. Oh, Nepal ya, saya itu mengesankan sekali. Ya kalau di Eropa, di Amerika, di mana-mana ini. Kalau budaya yang menarik ya di Laos, gitu ya, Myanmar, itu menarik. Thailand, Kamboja. Bapak ikut juga ini asosiasi klub fotografi. Ya, Oke. ya. Tapi sekarang saya udah jarang bisa ikut. Itu ada terakhir kemarin diajak ke Vietnam, saya nggak bisa ikut juga. Ya. Terus bagaimana mengupgrade diri tetap menjadi fotografer yang updated gitu? Nah, ini gini Pak, saya banyak kalau ada teman-teman pergi ke luar negeri saya dikirimin majalah-majalah foto. Teman-teman yang di Jepang ngirim saya majalah-majalah foto, itu jadi memberi ide, jadi referensi. Lalu juga saya kalau pergi motret biasanya saya ngajak orang-orang yang sudah lebih jago. Gimana saya bisa belajar? Nyuri-nyuri. Mereka itu dengan senang hati ngajarin Pak. Iya. Nah itu yang saya ini ya, sekalipun sekarang sudah almarhum dia, tapi masih ada teman-teman yang lain yang masih
lalu juga practice terus, karena itu ternyata keterampilan itu harus diasah terus, Pak. Betul. Begitu kita nggak motret sekian bulan itu udah rasanya udah kagok tuh, jadi harus terus motret itu dan eksperimen. Jadi kadang-kadang situasinya kayak gini, saya harus pakai aperture berapa, saya harus ngatur speednya berapa, ya kan, exposure-nya mesti seperti apa, ISO-nya di mana. Dan kayak gitu itu lama-lama kita punya feeling dan otomatis gitu. Kayak gini, lalu trek jadi kan gitu kan. Ya, zaman dulu kita belajar fotografi waktu masih film ya. Film. Mahal banget kan. Nah itu. Apalagi tidak ada itu otomatis itu. Iya, Kita Pak. harus mengenal cuaca sendiri. Kalau lightingnya kayak gini gimana gitu kan, itu yang menarik. Dan saya banyak ketemu orang-orang yang hebat-hebat. Bahkan waktu di Papua tuh, di Biak tuh ada teman yang dia juara apa itu istilahnya tuh, saya udah lupa. Kebetulan dia tinggal di Biak dan dulu sekolahnya di Jakarta. Nah itu saya belajar dari dia bagaimana komposisi itu. Kita udah belajar, udah prinsipnya udah tahu. Tapi ketika di lapangan itu ternyata ada ide-ide yang lain yang dia bisa ini kan. Pak Martono kalau dari sini kan itu ada gini, kelihatannya kan begini. Oh iya, yang seperti itu saya banyak belajar dari teman-teman. Dan sampai sekarang saya juga kalau diajak motret, saya ayo aja kalau waktunya cocok gitu. Karena setiap kali pasti ada hal baru yang saya. Baik Pak, jadi ini walaupun kita hanya sejenak saja mengenal Bapak, tapi saya mendapatkan kata kunci yang luar biasa dari Bapak itu. Mengungkap produk Tuhan kepada sesama. Disampaikan kepada. Luar biasa ini. Iya. Oke Pak, sekali lagi terima kasih Terima atas kasih. kesempatan Bapak, dan Ya. izinkan kami membagikan pengalaman Bapak kepada rekan-rekan yang mereka itu sedang fokus Ya. mempelajari dalam fotografi. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya.